Halo teman-teman, ini adalah RX 580 2048SP 8GB yang akan saya gunakan di konten rakit PC kali ini. PGA ini nekat saya beli di marketplace, padahal saya sudah tahu kalau PGA ini hampir pasti bekas mining. Saya penasaran, selain karena dapat harga yang cukup murah, PGA ini bentuknya tidak umum dan seperti PGA OEM alias bekas PC build up. Terlihat dari PCB-nya yang berwarna hijau. Nah, untuk part-part yang akan saya gunakan di konten rakit PC kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prosesor. Di sini saya menggunakan prosesor Intel Gen 6 yaitu Core i5 6500, Skylake 4 core 4 thread, base clock di 3,2 GHz, turbo boost di 3,6 GHz, 6MB smart cache dan TDP sebesar 65 watt. Prosesor ini mendukung memori DDR4 di kecepatan 2133 MHz. Dirilis tahun 2015 dan sekarang ini bisa didapat dengan harga 475.000 hingga 500 ribuan. Selanjutnya motherboard. Di sini saya menggunakan motherboard Asus H110MK yang mana sebelumnya pernah saya gunakan di konten rakit PC sebelumnya yang menggunakan prosesor Core i3 6100. Asus H110MK ini merupakan Mobo LGA 1151 yang mendukung prosesor Intel Gen 6 dan 7 serta mendukung dual channel memori DDR4. Untuk konektivitas cukup lengkap, hanya saja tidak ada port HDMI. Kemudian untuk RAM, di sini saya menggunakan RAM 2x8GB dari tim Elite dengan kecepatan 2400 MHz, yang mana nanti akan jalan di 2133 MHz, menyesuaikan dengan prosesor yang digunakan. Lalu untuk cooler prosesor, di sini saya menggunakan cooler bekas milik prosesor i5 11400F saya yang kebetulan nganggur. Walaupun beda soket, ternyata lubang mounting cooler untuk LGA 1151 dengan LGA 1200 masih sama, sehingga cooler ini bisa digunakan. Untuk sistem disk tempat instalasi Windows, saya menggunakan sebuah SSD SATA 2,5 inci berukuran 128GB yang saya rasa sudah cukup untuk instalasi Windows 10 serta aplikasi pendukungnya. Kemudian story kedua, di sini saya menggunakan sebuah SSD NVMe 512GB dengan adapter NVMe to PCIe X1. Mengapa saya tidak memakai hard disk? Ini karena kebetulan saja saya nggak ada HDD nganggur dan kebetulan juga game untuk testing terinstall di SSD ini. Jadi untuk efisiensi waktu, saya gunakan SSD ini saja. Nanti SSD ini akan saya pasang di slot PCIe X1 yang ada di Mobo ini. Dan selanjutnya tentu saja aktor utama konten rakit PC ini, yaitu RX 580 2048SP 8GB GDDR5. Dipersenjatai 2048 shading unit, 8GB GDDR5 256 bit, mendukung penuh DirectX 12 serta TDP di angka 150 watt. Secara relatif performan, menurut Tech Power Up, PGA ini 3% lebih cepat dari RX 570, 9% lebih lambat dari GTX 1060 6GB, serta 12% lebih lambat dari RX 580 original. Menggunakan PCB berwarna hijau khas PGA OEM atau build up, serta sebuah fan berukuran 90 mm. Penampilan PGA ini sangat simpel dan sepertinya PGA ini adalah PGA khusus mining karena di bagian konektor PCIe ada tulisan seperti ini. Oke, semua part PC ini akan saya supply dengan PSU Deepcool PF450 80 Plus 230 EU. Agak ngepas sih sebenarnya karena si RX 580 2048SP nya sendiri merekomendasikan PSU 450 watt. Tapi nggak apa-apa, kita coba saja, mudah-mudahan tidak ada kembang api ya, karena tahun baru masih jauh. Kemudian yang terakhir tentu saja casing. Untuk casing di sini saya menggunakan casing yang saya review di konten sebelumnya, yaitu Aula MZ01 MATX PC Case. Untuk yang mau nonton reviewnya, link ada di deskripsi ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita rakit PC-nya.
Oke, ini adalah tampilan PC ini setelah dirakit. Simple, kecil, dan kompak. Namun perkabelan masih terlihat dan tidak bisa disembunyikan. Ini adalah konsekuensi dari casing murah mungil ini. Tidak terdapat kabel manajemen. Merakit PC memang tidak selalu berjalan lancar. Pada PC ini, saya menemukan kejanggalan pada PGA cardnya yang hanya berjalan di PCIe 30X8 dari yang seharusnya secara spek berjalan penuh di PCIe 30X16. Saya sudah melakukan beberapa troubleshooting seperti resetting atau membuka dan menancapkan kembali PGA card ke slot PCIe, install ulang driver, otak-atik BIOS, bahkan sampai install ulang OS. Namun hasilnya masih nihil. Dan sampai akhirnya saya teliti di bagian PGA card, ternyata ada part yang copot. Sebuah part kecil yang sepertinya sebuah kapasitor yang terhubung langsung ke jalur PCIe. Kemungkinan besar ini adalah penyebabnya. PGA card tidak berjalan di lane penuh. Nah, berita baiknya, menurut pengujian dari Gamer Nexus, ternyata PGA dengan spek PCIe 30X16 jika berjalan di PCIe 30X8 tidak mengalami performance loss yang berarti, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada. Ini cukup membuat lega karena masalah ini tidak akan terlalu mempengaruhi hasil benchmark. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, ternyata PGA ini memiliki clock speed memori 100 MHz lebih lambat daripada spesifikasi RX 580 2048SP pada umumnya. Ini kemungkinan berasal dari BIOSnya yang memang PGA untuk mining dan sepertinya pernah dimodifikasi. Gini amat ya PGA bekas mining. Jadi buat teman-teman mending pikir dulu 1000 kali buat nebus PGA bekas mining karena banyak resikonya. Oke, langsung saja ke benchmark. Yang pertama yaitu CPU Z CPU benchmark. Hasil yang didapatkan untuk Core i5 6500 ini adalah 411,0 untuk single thread, 1489,1 untuk multi thread. Hasil ini mirip-mirip dengan sebuah Core i7 2600K dengan hyperthreading. Lalu Unigine Valley benchmark dengan preset Extreme HD 1080p didapatkan FPS di angka 45,9 dan skor di angka 1919. Lanjut ke uji gaming. Pada uji gaming ini saya tidak menggunakan screen recorder bawaan Windows 10 karena screen recordernya ngambek nggak mau jalan, entah karena kompatibilitas driver atau PGA-nya pernah dimodif BIOS. Jadi akhirnya terpaksa saya rekam secara manual menggunakan kamera HP. Game yang pertama yaitu Days Gone, quality preset high 1080p. FPS yang didapatkan yaitu kisaran 50 fps dengan penggunaan VRAM di sekitar 4 GB. Suhu GPU tertinggi tercatat di 68 derajat dan CPU di 61 derajat. Lancar jaya, namun CPU usage agak tinggi di kisaran 80-90%. Selanjutnya yaitu Stray dengan setting high 1080p. FPS yang didapatkan yaitu kisaran 43 fps dengan penggunaan VRAM di sekitar 3 GB. Suhu GPU tertinggi tercatat di 68 derajat dan CPU di 59 derajat. Cukup lancar dengan CPU usage di kisaran 50 hingga 60%. Game selanjutnya yaitu game terbaru MotoGP, yaitu MotoGP 24 dengan setting grafis ultra 1080p, resolution scale 100%. FPS yang didapatkan yaitu kisaran 60 fps dengan penggunaan VRAM di sekitar 4 GB. Suhu GPU tertinggi tercatat di 68 derajat dan CPU di 59 derajat. Lancar jaya dengan CPU usage di kisaran 50 hingga 60%. Game selanjutnya yaitu Kena Bridge of Spirit, preset grafik ultra 1080p DirectX 12. FPS yang didapatkan yaitu kisaran 27 hingga 30-an FPS saja dengan penggunaan VRAM di sekitar 5 GB. Suhu GPU tertinggi tercatat di 67 derajat dan CPU di 56 derajat. Agak kurang smooth dengan CPU usage di kisaran 40 hingga 50%. Selanjutnya yaitu Sniper Ghost Warrior Contract 2 dengan setting grafis 1080p very high alias mentok kanan. FPS yang didapatkan yaitu kisaran 50 hingga 60 fps, sesekali turun ke 40-an fps saat membidik musuh. Penggunaan VRAM di sekitar 5 GB. Suhu GPU tertinggi tercatat di 66 derajat dan CPU di 61 derajat. Sangat lancar dengan CPU usage di kisaran 60 hingga 70%.
Game selanjutnya yaitu Need for Speed Heat dengan setting grafis Ultra 1080p. FPS yang didapatkan yaitu kisaran 45 hingga 50 fps. Penggunaan VRAM hampir 4 GB, suhu GPU tertinggi tercatat di 68 derajat dan CPU di 62 derajat. Sangat playable dengan CPU usage di kisaran 70 hingga 80%. Selanjutnya game favorit saya yaitu SnowRunner dengan setting grafis Ultra 1080p. FPS yang didapatkan yaitu sekitar 30 fps. Penggunaan VRAM di sekitar 3,6 GB. Suhu GPU tertinggi tercatat di 66 derajat dengan CPU di 59 derajat. Agak berat dengan CPU usage di kisaran 60 hingga 70%. Selanjutnya Forza Horizon 5 dengan preset Ultra 1080p. FPS yang didapatkan yaitu 41 fps. Penggunaan VRAM di sekitar 6,6 GB. Suhu tertinggi tercatat di 67 derajat dan CPU di 62 derajat. Cukup lancar dengan CPU usage di kisaran 60 hingga 90%. Game terakhir yaitu Horizon Zero Dawn Ultimate Quality 1080p. FPS yang didapatkan yaitu sekitar 40 fps. Penggunaan VRAM di sekitar 7 GB, suhu GPU tertinggi tercatat di 67 derajat dan CPU di 61 derajat. Cukup lancar dengan CPU usage di kisaran 70%. Oke teman-teman, setelah merakit PC ini dan melakukan serangkaian pengujian, dapat dikatakan kombinasi Core i5 6500 dengan RX 580 2048 SP ini memiliki performa yang lumayan bagus. Walaupun di sebagian besar game, FPS yang didapatkan berada di bawah 60. Selain itu tidak terjadi bottleneck yang signifikan di prosesor, walaupun memang CPU usage di beberapa game cukup tinggi. Saya rasa untuk gaming offline, kombinasi rakitan ini masih sangat mampu untuk diajak gaming kekinian, dengan menyesuaikan setting grafis tentunya. Namun jika teman-teman berencana untuk live streaming, saran saya langsung saja ke Gen 10 atau di atasnya untuk hasil yang lebih memuaskan. Kemudian untuk graphic card, saya sangat menyarankan untuk menghindari VGA bekas mining, kecuali teman-teman paham resiko dan konsekuensinya. Oke teman-teman, demikian video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.